Geger, terungkap kronologi diduga aksi kekerasan yang dialami Nikita Mirzani yang dilakukan oleh mantan kekasihnya berinisial RI. Dalam kronologi tersebut terungkap siapa saja pelaku dan korban yaitu Nikita serta para saksi yang berada di TKP. Kronologi tersebut kabarnya diungkap oleh sahabat Nikita Mirzani berdasarkan kisah dari saksi mata di TKP. Kronologi tersebut muncul pasca Nikita Mirzani membuat postingan berupa pengakuan bahwa ia mendapat kekerasan fisik dan mental dari mantan kekasihnya. Namun, pengakuan Nikita dan kronologi yang diungkap sahabatnya pun ditanggapi sinis oleh seorang selebgram. Lantaran, selain ia menuding Nikita sering playing victim, sang selebgram yang mengaku mengenal sosok RI dan menilai bahwa tidak mungkin RI melakukan hal tersebut. Lantas, apa yang membuat selebgram tersebut menilai wajar jika benar RI melakukan apa yang dituduhkan oleh Nikita? Apa yang membuat selebgram tersebut menilai bahwa pengakuan Nikita dalam postingannya hanyalah sebuah cerita bohong belaka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buntut dari pengakuan Nikita Mirzani di sosial media bahwa ia menjadi korban kekerasan dari mantan kekasihnya yang diduga berinisial RI semakin memanas. Bahkan kini, berbagai bantahan terhadap pengakuan Nikita tersebut semakin heboh di sosial media. Yang terbaru, sebuah rekaman suara yang kabarnya berasal dari teman Nikita Mirzani di TKP mengungkap kronologi aksi dugaan kekerasan fisik terhadap Nikita yang diduga dilakukan RI di suatu tempat di Jakarta. Tak hanya lewat postingan saja, selebgram ini pun juga membongkar kisah tersebut dari temannya yang menceritakan kronologi kejadian yang diduga dilakukan RI yang pada akhirnya memukul Nikita Mirzani. Sebelumnya, Nikita Mirzani pun sempat memposting sebuah pengakuan bahwa ia mengalami kekerasan fisik dan mental dari kekasihnya, hingga netizen menduga jika kisah asmara Nikita dengan sang kekasih pun kandas. Hal itu pun disusul dengan dihapusnya foto-foto Nikita bersama Rizky dari akun sosial media pribadinya. Dalam beberapa bulan terakhir, saya menjalani perjalanan yang tidak pernah saya duga. Perjalanan yang ditandai dengan rasa sakit dan ketahanan. Ini adalah cerita yang ingin saya bagikan, bukan karena rasa kasihan atau penghakiman. Namun untuk tetap teguh pada kebenaran di tengah rumor yang beredar. RI, seseorang yang pernah saya cintai, menjadi sumber kekerasan mental dan fisik dalam hidup saya. Bekas luka yang dia tinggalkan sangat dalam, tapi aku menolak membiarkannya mendefinisikan diriku. Sudah waktunya untuk memecahkan keheningan dan menghadapi kenyataan dari apa yang saya alami. Sudah terlalu lama saya menanggung beban tindakannya dalam diam, takut akan penilaian atau ketidakpercayaan. Tapi tidak lagi, keheninganku berakhir di sini, digantikan oleh tekad untuk mengungkapkan kebenaranku. Bagi mereka yang mungkin meragukan atau mempertanyakan ceritaku, ketahuilah ini, aku punya bukti yang berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa kuucapkan. Tapi saya memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan kata-kata. Sebaliknya, saya fokus pada penyembuhan dan membangun kembali hidup saya.
tulis Nikita Mirzani dalam bahasa Inggris. I take the ball, I bounce it, I shoot, I miss it. Ada temen gue yang kerja di luar itu dia nemuin salah satu sahabatnya Nikita namanya Zack. Gue gak mau lagi ketemu, gue gak mau lagi lo ada di hidup gue, gitu kan. Di situ dia turun ke lobby, di lobby itu ada 4 security yang menyaksikan bahwa si Rizky gue pernah ngeliat sih sekilas di IG-nya Nikita atau apa gitu, dia pernah posting dia lagi makan di pinggir jalan sama kaki. Selebgram Sansa Bella justru menganggap kandasnya hubungan Nikita Mirzani dengan mantan kekasihnya yang diduga melakukan kekerasan itu adalah cerita bohong dari Nikita Mirzani. Karena menurutnya, jika merujuk pada rekam jejak Nikita Mirzani selama ini yang selalu berakhir drama seperti ini pun menunjukkan image-nya sebagai playing victim. Dan di mata netizen, Nikita pun dikenal dengan image-nya sebagai perempuan yang suka membuat onar. Kalau saya seperti yang udah saya katakan, saya nggak percaya. Karena untuk orang yang sekelas beliau berpendidikan, apalagi circle-nya itu circle yang bukan orang sembarangan, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau Nikita Mirzani ini kan emang terkenal dengan playing victim. Kalau saya menanggapinya seperti itu. Bohong. Karena gini, kekerasan, misalnya nih kita sendiri yang berpikir kalau kita yang tertekan, itu belum tentu bisa dibilang itu kekerasan. Karena kan perasaan kita sendiri kadang-kadang juga orang, misalnya nih orang lain ngomong apa kita yang tersinggung, itu kan belum tentu kekerasan gitu loh. Saya tidak akan tantrum, saya tidak akan kumat. 2 tahun saya sudah bertahan dengan Nikita Mirzani yang sekarang. Tidak akan saya rusak dengan apapun. Ya, jadi kalian harus ngerti itu. Kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris, saya juga orangnya nggak terlalu ngerti dengan bahasa Inggris sih. Masih belajar gitu. Makanya saya bikin caption itu 3 hari baru jadi. Sansa Bella juga mengaku bahwa ia berani untuk membela RI karena ia cukup mengenal dan sering bertemu dengan RI yang di matanya merupakan sosok orang baik. Apalagi jika dibandingkan dengan sosok Nikita Mirzani yang justru seolah terlihat sangatlah kontras. Penjelasan pihak Nikita Mirzani terkait dugaan kekerasan bagi Sansa Bella sangatlah tidak mungkin. Bahkan Sansa Bella pun menyebutnya bahwa hal tersebut pencitraan diri Nikita Mirzani. Kenal pribadi saya beberapa kali kesempatan itu bertemu. Tapi karena konteksnya di sana itu beliau adalah pengawal atau sekretaris, jadi tidak terlalu komunikasi yang intens, tapi sedikit banyak saya tahu dan kenal gitu dari lingkungannya gitu. Dan beliau orang yang baik gitu. Kalau disuruh memilih Rizky dan NM ya sudah pastilah ini orang normal, yang ini agak nggak normal gitu loh Mbak. Sebelum kenal Rizky saya rasa mental dia emang udah sakit dan dia harus dapat perhatian khusus dari psikiater. Geger, seorang selebgram mengungkap kronologi saat Nikita Mirzani diduga mengalami tindak kekerasan dari mantan kekasihnya. Lantas, seperti apakah kelanjutan perseteruan Nikita dengan Loli putrinya? Jangan lupa subscriber Intens jelang 3 juta subscriber.
kabar Nikita Mirzani yang mengaku alami kekerasan secara mental dan fisik dari mantan kekasihnya. Nikita pun juga tidak menggubris Loli putrinya yang bertandang ke rumah Nikita untuk bertemu dengan sang bunda dan kedua adiknya. Pintu rumah Nikita pun tertutup rapat untuk Loli. Meskipun Loli sudah berdiri di luar gerbang dan meminta untuk masuk. Bahkan ketika Loli meminta agar bertemu di luar gerbang selama 10 menit saja, hal ini pun tidak dihiraukan oleh Nikita. Hal itu pun terungkap dalam postingan Loli di sosial medianya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini. Saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini, Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya agar bertemu walau 10 menit saja. Sekian, terima kasih. Tulis Loli dalam postingannya dengan latar belakang foto pintu gerbang rumah sang bunda. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Tapi satu rumah nggak sih sekarang? Kenapa? Satu rumah nggak sih sekarang? Enggak, aku tinggal sendiri di apartemen. Kalau untuk baikan sama mama juga dari awal ke Indonesia juga mau baikan sama mama. Tapi mungkin ibu akunya aja yang masih belum mau baikannya. Pas pulang ke Indonesia datang ke rumah jam 2:30 pagi. Kalau untuk itu bener. Selain tidak mau menerima Loli untuk kembali, sebelumnya Nikita pun mengaku sudah mencoret nama Loli dari kartu keluarga. Bahkan Nikita sudah diblokir oleh Loli. Namun, pengakuan berbeda diungkap oleh Loli yang mengaku justru ibundanya lah yang memblokir seluruh akses sosial medianya sehingga sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Loli. Masih belum karena emang dia yang ngeblok aku sih. Emang dia nggak mau kontakkan IG-nya aja ngeblok aku. Nggak ada hubungan sama sekali. Masih kontak Sama sekali Kak. Ya kan saya di blok. itu yang udah nggak ada kontak sama sekali kan ini? Nggak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Dari kabar Nikita Mirzani yang tidak menghiraukan kedatangan Loli ke rumahnya. Lantas, seperti apakah pandangan psikolog terkait prahara ibu dan anak ini? Hai semuanya, aku Judika. Selamat buat Intens Investigasi yang subscribernya sudah hampir mencapai 3 juta. Jadi jangan lupa terus di subscribe Intens Investigasi dan semua tayang-tayangannya akurat dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Perseteruan ibu dan anak antara Nikita Mirzani dan Loli mendapatkan respon dari psikolog. Psikolog pun juga menilai bahwa wajar Nikita Mirzani tidak membukakan pintu untuk Loli karena sikap Loli pun sudah membuatnya sakit hati. Karena itu, psikolog pun juga menyarankan Nikita Mirzani sebagai ibu yang sudah mengalami rentetan sakit hati terhadap tindakan anaknya untuk memulihkan batinnya dengan healing terlebih dahulu. Psikolog pun juga menyarankan cara healing terbaik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, dalam kondisi tersebut, upaya dari Loli untuk melakukan pendekatan terhadap Nikita pun juga harus terus dilakukan tanpa mengenal kata menyerah. Kalau orang sakit hati mau ibu apa bukan, itu perlu waktu mungkin untuk healing dulu. Mungkin salah satunya memang harus berdoa karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati orang kan ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Tetapi bahwa ada upaya terus untuk melakukan pendekatan itu menurut saya nggak ada masalah bisa dilakukan. Karena mungkin nanti kalau dia lihat bahwa ada itikat baik dari anaknya,
maka dia akan kemudian mencoba untuk melihat kembali masalah ini dan kemudian mencoba mungkin memaafkan. Minta maaf itu pasti bagus, tetapi diterima atau tidak diterima itu sangat tergantung seberapa sakit hatinya si ibu kepada si anak ini, sebetulnya seperti itu. Tapi sebetulnya kalau niatan baik ingin kemudian datang dan sebagainya, itu sudah sesuatu yang luar biasa untuk diajak penjajakannya. Karena dengan niat saja mau kemudian meminta maaf, itu sudah pasti tercatat oleh Allah kan, keinginannya itu. Nah, kalau dari sisi si ibu, kita kan nggak tahu ya seberapa sakit hatinya, karena kemarin kan memang kelihatannya dalam tanda kutip agak kurang ajar sebagai anak. Ya bukan agak, tidak sepantasnya seorang anak mengatakan seperti itu, apapun bentuk ataupun apa yang dilakukan oleh ibunya. Tetapi pada waktu dia kemudian dan ini tidak terjadi hanya tatap muka, tetapi disiarkan. Berarti seluruh dunia atau yang menyaksikan pasti tahu tentang masalah ini. Tapi sekarang situasinya adalah masih panas-panasnya. Menurut psikolog, komunikasi antara Nikita dengan Loli pun juga harus dibenahi. Jika selama ini komunikasi dilakukan melalui sosial media, psikolog pun meminta hal itu untuk direm. Bahkan, setiap bentuk komunikasi tidak usah diunggah di sosial media, karena hal ini pun akan memperburuk keadaan. Sebaiknya didatangi, diajak bicara, tapi tidak usah direkam, disiarkan, dan sebagainya. Pada waktu itu dilakukan, masalahnya jadi hilang. Personal, gak perlu pakai konten. Hubungan internal keluarga menurut saya tidak ada kaitannya dengan netizen atau apa, gak penting banget gitu. Kecuali memang ingin diekspos. Nah itu beda lagi. Kalau ingin diekspos ya sudah, memang gitu. Tapi kalau menurut saya kenapa sih urusan masalah internal tuh harus dibuat suatu konten dan kemudian ngomong dengan kamera, tahu nggak saya bikin gitu, nggak penting banget kalau menurut saya. Tidak tujuannya langsung kepada orang yang bersangkutan. Dan itu menurut saya dalam komunikasi juga tidak baik. Langsung dan perilakunya dirubah. Kalau menurut saya gitu, sehingga bisa dilihat perubahannya seperti itu. Mungkin apa yang sudah dikatakan itu memang cukup menyakiti untuk ibunya gitu. Belum lagi mungkin apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya pada waktu itu juga ikut memanas-manasi, sehingga seperti kayak tidak dihargai sebagai ibu. Kemudian sebagai ibu mungkin merasa juga bahwa anak ini sudah menginjak-injak harga diri dan sebagainya. Iya, kalau menurut saya, karena kalau ini kan komunikasinya nggak jalan, yang ada komunikasinya adalah bukan komunikasi yang asertif, menyatakan perasaan, pikiran dan keinginannya, tapi lebih kepada agresif, yaitu kemudian marah, menutup, memaki-maki juga, ataupun yang anaknya seperti itu. Dan juga kemudian kalau misalnya ngomong hanya kepada misalnya media sosial, itu kayak submisif, ngomong pada rumput yang bergoyang, ke siapa tujuannya, harus lebih jelas. Kalau menurut saya gitu, stop menggunakan sosial media untuk kemudian melakukan kegiatan untuk bisa mendekati ke ibunya. Jangan sampai itu menjadi satu etikat untuk mencari konten. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.